Pada pandemi ini, dunia serasa seperti terbalik. Terlebih yang ketidakpastian dan normalitas yang baru menghancurkan rencana kita sehingga banyak sekali kegiatan yang tidak dapat dilakukan. Mulai dari rencana traveling, rencana untuk pekerjaan, bahkan hal-hal sepele seperti bertemu dengan teman dan keluarga. Di sini manajemen waktu menjadi kunci karena dapat membantu menjalankan kegiatan kita dengan efektif dan efisien. Maka dari itu, berikut tips dan trik cara-cara manajemen waktu agar kegiatan yang dilakukan dapat menjadi lebih efektif dan kembali berkegiatan tanpa khawatir akan COVID-19. Kesehatan. Banyak orang yang bertanya, apa hubungannya kesehatan dengan manajemen waktu? Pokoknya tidak ada hubungannya ya. Manajemen waktu itu berkaitan erat dengan kesehatan. Karena nyatanya, dengan sehat, banyak sekali kegiatan yang dapat dilakukan, yang tentunya akan terhambat bila kita sakit atau kurang sehat. Dengan sehat, fokus dan tenaga kita dapat diarahkan kepada hal yang lebih penting. Faktor penting yang sangat mempengaruhi kesehatan kita adalah makanan. Makanan yang sehat merupakan makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita, seperti vitamin, karbohidrat, lemak baik, dan lain-lain. Mulai mengatur pola makan kita dengan baik akan membantu hidup kita ke depannya. Caranya adalah dengan membuat catatan konsumsi pangan yang dapat dibuat dan menghitung porsi makan ideal yang dibutuhkan tubuh berdasarkan kalori makanannya. Setelah itu, mengatur jam makan teratur dan makan sesuai dengan pedoman gizi yang seimbang seperti karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin, serta minum air putih yang cukup, yaitu 2 liter air putih per hari. Pekerjaan dan belajar. Pekerjaan dan belajar di rumah tentu memiliki banyak gangguan, mulai dari anggota keluarga yang membutuhkan bantuan, malas untuk melakukan kegiatan, dan lain-lain. Ini membuat fokus menjadi buyar, sehingga pekerjaan menjadi tidak produktif dan tertunda. Cara efektif untuk mengatasi hal ini adalah dengan membuat workplace atau ruang kerjamu sendiri. Dengan begitu, saat kamu memasuki ruangan tersebut, distraksi dapat terkurangi, sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Mulai dengan menentukan sebuah tempat, sebuah ruangan, maupun sebuah daerah khusus yang nyaman. Pastikan daerah tersebut bebas dari gangguan dan tidak banyak suara. Persiapkan alat dan bahan untuk melakukan pekerjaan seperti laptop, kertas, ballpoint, speaker, dan lain-lain, sehingga tidak perlu untuk keluar dari ruangan untuk mengerjakan tugas tersebut. Serta pastikan kebersihan dan kenyamanannya, sehingga bekerja menjadi fokus dan lebih efisien. Waktu. Seringkali kita menyepelekan waktu. Nanti bisa dilakukan, deadline masih lama, dan lain-lain. Akhirnya, tidak sesuai dengan yang diharapkan, seperti keterlambatan, penundaan jadwal lain, dan lupa. Hal ini sangat mengganggu karena dapat mengacaukan jadwal lain yang seharusnya dilakukan. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu menggunakan sebuah agenda atau to-do list. Dengan zaman modern yang menggunakan smartphone, kita dapat mengatur jadwal dengan HP, sehingga selalu berada dalam genggaman tangan kita. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan Google Calendar. Aplikasi ini dapat membantu menjalankan kegiatan kita. Caranya, download Google Calendar dari Play Store atau App Store. Setelah itu, buka aplikasinya. Jika misalkan Anda memiliki janji Zoom meeting dengan kantor pada 10 Februari 2021, pada jam 5 sore, tekan pada tanggal 10 Februari, lalu tambahkan kegiatan tersebut. Setelah menambahkan kegiatan, kita dapat menambahkan pengingat sehingga tidak ada kegiatan yang terlewat. Jika tidak dapat menggunakan Google Calendar, kita dapat menggunakan cara manual seperti menuliskannya di kalender dengan menggunakan post-it atau ballpoint.
Screen time. Kegiatan yang mayoritasnya di rumah membuat kita sering melihat layar HP dan laptop. Hal ini dapat menjadi sebuah distraksi, terutama saat kita tergiur untuk membuka aplikasi yang sangat menghabiskan waktu, seperti Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan lain-lain. Aplikasi ini dapat menjadi sebuah penghambat yang mengorbankan waktu yang berharga yang kita miliki. Dengan sebuah rutinitas harian, konsumsi aplikasi dapat berkurang, sehingga waktu dapat lebih produktif. Dimulai dengan menentukan waktu istirahat. Dengan itu, kita dapat membatasi sebuah aplikasi yang bersifat distraktif. Pada beberapa smartphone, ada fitur untuk mengunci aplikasi pada waktu tertentu, seperti Xiaomi. Jika tidak memiliki faktor tersebut, kita dapat download aplikasi seperti AppBlock di Play Store yang dapat mengurangi penggunaan aplikasi, sehingga hari dapat menjadi lebih produktif dan dapat menghabiskan waktu lebih dengan keluarga. Prioritas. Dengan adanya banyak kegiatan selama pandemi, kita sering bingung dengan prioritas. Apa yang harus dilakukan terlebih dahulu, mana yang mendesak, mana yang penting tapi tidak mendesak, dan sebagainya. Hal ini dapat diselesaikan dengan membuat Eisenhower Decision Matrix yang diciptakan oleh Dwight Eisenhower. Teknik ini dapat membantu kita untuk menentukan prioritas kita, sehingga kita tahu apa yang harus dilakukan terlebih dahulu. Tabel ini terdiri dari baris yang berisi mendesak dan tidak mendesak, dan kolom penting dan tidak penting. Dari tabel ini dapat ditentukan jika kegiatan tersebut penting dan mendesak, hal tersebut harus segera dilakukan, seperti bayi yang menangis, email penting, dan deadline project. Jika kegiatan tersebut penting namun tidak mendesak, dapat direncanakan, seperti berolahraga, waktu keluarga, dan belajar. Kegiatan yang bersifat mendesak tapi tidak penting dapat dilakukan oleh orang lain, seperti menerima telepon atau email. Pada bagian tidak penting dan tidak mendesak, ini dapat dihilangkan atau dikurangi, seperti melihat TV, online shopping, membuka Facebook, dan lain-lain.